Traffic merupakan brand aksesoris handmade yang berfokus pada pembuatan bag charm atau gantungan tas custom. Nah, produk ini tuh dirancang untuk membantu anak muda untuk bisa mengekspresikan gayanya melalui sesuatu barang, di mana barang itu adalah bag charm atau gantungan tas yang unik, estetik, juga dapat disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Nah, lanjut untuk target pasar kami. Yang pertama ada di perempuan dengan usia 17 hingga 24 tahun, di mana dari remaja hingga dewasa, juga pecinta barang unik, lucu, estetik, dan dikategorikan untuk pelajar juga mahasiswa. Selanjutnya, pada slide ini bisa kita lihat hasil Shopee Ads yang dijalankan selama 1 bulan. Nah, biaya iklan yang dikeluarkan itu sebesar 25.000 dan berhasil mendapatkan sekitar 2.100 tayangan. Nah, dari tayangan tersebut ada 27 orang yang mengklik halaman produk, sehingga CTR-nya mencapai 1,27%. Akan tetapi selama iklan berjalan sangat disayangkan belum ada pembelian yang masuk. Jadi conversion rate-nya itu masih 0%, yang artinya iklan sudah berhasil menarik pengunjung, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, misalnya dari tampilan produk, harga, atau strategi promosinya, supaya para pengunjung itu tertarik untuk membeli dan tidak hanya mengunjungi saja. Jadi pada slide performa traffic ini dapat disimpulkan bahwa Shopee Ads sudah berhasil meningkatkan visibilitas produk dan mendatangkan pengunjung. Akan tetapi strategi pemasaran dan optimasi halaman produk masih perlu diperbaiki agar mampu menghasilkan penjualan. Di sini saya akan menjelaskan analisis performa iklan. Nah, untuk kelebihan iklannya, yang pertama, CTR sebesar 1,27% itu menunjukkan visual dan kata kunci cukup menarik. Yang kedua, biaya iklan relatif rendah sehingga mampu menjangkau banyak pengguna. Nah, yang ketiga, CPC hanya sekitar Rp122 per klik sehingga cukup efisien. Nah, untuk kendalanya, walaupun traffic sudah cukup baik, belum ada transaksi yang terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utama bukan pada iklan, tetapi pada halaman produk. Nah, untuk faktor penyebabnya, yang pertama belum terdapat ulasan dan juga rating. Yang kedua, foto produk kurang meyakinkan, dan yang ketiga itu deskripsi produk belum lengkap. Yang keempat, harga dan ongkir kurang kompetitif. Dan yang terakhir, produk custom membutuhkan contoh hal yang lebih banyak. Oke, selanjutnya keuangan dan profitabilitas. Yang pertama itu ada GMP, yaitu di harga 15.900, dan juga ada revenue bersihnya di harga 13.900. Ada HPP di harga 8.000 dan ada gross margin di harga 5.900. Untuk margin laba kotor itu mencapai sekitar 42,45%, yang menunjukkan bahwa setiap produk itu yang terjual masih memberikan keuntungan. Dan untuk komponen HPP terdiri atas biaya tali, pengait, packing, serta packaging. Hal ini itu menunjukkan bahwa struktur biaya masih cukup terkendali sehingga bisnis layak untuk dikembangkan. Untuk selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, strategi pengembangan yang dilakukan meliputi yang pertama, mengunggah testimoni pelanggan ke Shopee dan media sosial. Yang kedua, menambah foto real produk dan video penggunaan produk. Terus juga yang ketiga, membuat katalog kode charm yang lebih jelas. Dan yang keempat, menampilkan review pelanggan sebagai social proof. Terus juga yang keempat, ada menambahkan variasi desain dan warna. Dan yang terakhir, ada mengoptimalkan tampilan toko agar lebih profesional dan meningkatkan kepercayaan kepada calon pembeli. Selanjutnya ada listen learned. Hal yang berhasil, yang pertama, iklan sudah menghasilkan traffic dengan biaya yang rendah. Lalu yang kedua, produk memiliki keuntungan margin yang positif. Yang ketiga, konsep produk sudah sesuai dengan target pasar sehingga mendapat respon penjualan yang baik saat penjualan offline. Selanjutnya ada lesson learned dengan hasil yang belum sesuai ekspektasi. Yang pertama, iklan belum mampu menghasilkan penjualan di laman e-commerce. Lalu yang kedua,
Produk custom masih membutuhkan kepercayaan konsumen melalui review dan contoh hasil nyata. Lalu yang ketiga, produk masih belum bisa dibilang efektif karena halaman produk masih perlu disempurnakan dan diperbarui. Rencana scale up bulan pertama memperbaiki halaman produk, menambah foto asli, membuat katalog custom, mengaktifkan voucher dan promo. Bulan kedua, kita akan meningkatkan Shopee Ads, aktif membuat konten Instagram dan TikTok, mengajak pelanggan memberikan review. Di bulan ketiga, kita akan menambah variasi produk, membuat paket bundling, dan menjalankan program loyalitas pelanggan agar meningkatkan repeat order dan memperluas jangkauan pasar. Nah, jadi ini memiliki peluang berkembang yang sangat besar karena produknya mengikuti tren pasar juga kebutuhan target dari konsumen. Nah, kampanye iklan ini pun berhasil meningkatkan visibilitas produknya dengan harga yang efisien, tetapi hanya saja belum meningkatkan konversi penjualan. Nah, untuk fokus perkembangan selanjutnya adalah untuk meningkatkan halaman produk yang lebih baik dengan cara foto produk yang lebih menarik, deskripsi yang lengkap, katalog custom, juga testimoni dari para pelanggan. Nah, dengan strategi tadi diharapkan traffic dari iklan itu berubah menjadi transaksi sehingga profitabilitas bisnis ini dapat meningkat dan dapat berkembang secara berkelanjutan.